Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tak semua yang datang ke Tanah Suci pulang dengan ampunan. Tak semua yang berdiri di depan Ka'bah membawa hati yang bersih. Dan tak semua ibadah yang terlihat khusyuk benar-benar diterima. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa di tempat paling suci di dunia, kesombongan sekecil apapun bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Dan apa yang terjadi pada wanita ini, membuat banyak jamaah yang menyaksikannya tak pernah memandang ibadah dengan cara yang sama lagi. Kedatangan ke Tanah Suci. Ia datang ke Tanah Suci bersama rombongan umroh dengan wajah penuh keyakinan, langkahnya mantap, dan sikap yang terlihat sangat percaya diri, seolah perjalanan suci ini bukan lagi tentang kerendahan hati, melainkan tentang pembuktian diri di hadapan manusia lain. Di antara jamaah yang sibuk menata niat dan menahan haru, kehadirannya justru terasa berbeda, bukan karena ketenangannya, tetapi karena sorot mata yang memancarkan rasa lebih tinggi dari sekelilingnya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di pelataran masjid, ia terlihat begitu menonjol, bukan karena keikhlasannya, melainkan karena sikapnya yang kerap memperhatikan orang lain dengan tatapan menilai, seolah setiap gerakan jamaah di sekitarnya pantas dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ia berdiri lebih tegak, berjalan lebih cepat, dan berbicara dengan nada yang terdengar yakin bahwa dirinya lebih paham makna ibadah. Dalam rombongan, ia sering menjadi pusat perhatian, bukan karena keramahan, tetapi karena tutur katanya yang kerap terdengar menggurui, seolah pengalaman dan pengetahuannya tentang ibadah jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Beberapa jamaah hanya tersenyum canggung, sementara yang lain memilih diam, mencoba menjaga hati di tempat yang seharusnya suci dari prasangka. Baginya, perjalanan umroh ini terasa seperti panggung untuk menunjukkan kesalehan, bukan perjalanan untuk merendahkan diri. Ia merasa pantas berada di barisan terdepan, merasa layak mendapat perhatian, dan tanpa sadar menumbuhkan rasa bangga yang perlahan menutupi niat awal keberangkatannya. Tak ada yang langsung menyadari bahaya dari sikap itu, karena kesombongan seringkali datang dengan wajah yang rapi dan ibadah yang terlihat sempurna. Bahkan ia sendiri merasa tak ada yang salah, sebab dalam pikirannya, semua yang ia lakukan hanyalah bentuk kesungguhan dalam beragama. Namun tanpa ia sadari, sejak langkah pertamanya di Tanah Suci, ujian itu sudah dimulai. Bukan ujian fisik, bukan pula ujian harta, melainkan ujian hati yang perlahan menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di balik ibadahnya. Ibadah yang dipamerkan. Sejak hari pertama rangkaian ibadah dimulai, ia selalu memastikan dirinya terlihat paling siap dan paling menonjol. Saat jamaah lain masih menata niat dan menyesuaikan diri dengan suasana, ia sudah berdiri di barisan depan, mengatur posisi, memastikan gerakannya sempurna, seolah setiap detik ibadah adalah kesempatan untuk diperhatikan. Dalam setiap solat, bacaannya terdengar lebih lantang dibandingkan jamaah lain, gerakannya terlihat mantap dan penuh percaya diri. Ia merasa semakin khusyuk ketika menyadari ada mata yang memperhatikannya, seakan ibadah itu bukan lagi hubungan antara dirinya dan Allah, melainkan pertunjukan yang harus terlihat sempurna di hadapan manusia. Setiap selesai ibadah, ia tak jarang membenahi pakaian dengan rapi, menyesuaikan hijab, dan memastikan penampilannya tetap terlihat salehah. Dalam hatinya muncul rasa puas, merasa telah melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan jamaah lain yang menurutnya kurang serius dan kurang bersungguh-sungguh. Di sela-sela waktu ibadah, ia sering membahas amal, pahala, dan keutamaan ibadah dengan nada yang terdengar lebih seperti pamer daripada berbagi. Tanpa sadar, setiap kalimat yang keluar justru meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain yang mendengarkan. Beberapa jamaah memilih menghindar, bukan karena iri, tetapi karena merasa suasana ibadah menjadi berat ketika dicampuri rasa sombong. Mereka datang untuk mencari ketenangan, bukan untuk merasa kecil di hadapan sesama manusia. Namun baginya, semua itu adalah bukti bahwa dirinya memang berbeda. Ia menganggap jarak yang tercipta sebagai tanda bahwa orang lain belum sampai pada tingkat pemahaman yang sama dengannya. Padahal tanpa ia sadari, justru disitulah hatinya mulai diuji. Ibadah yang seharusnya membersihkan hati perlahan berubah menjadi beban kesombongan yang tak terlihat.
Dan semakin ia merasa benar, semakin jauh ia melangkah dari makna ibadah yang sesungguhnya. Merendahkan sesama jamaah. Seiring berjalannya hari, sikapnya semakin terlihat jelas. Ia tak lagi sekadar merasa lebih baik, tetapi mulai menunjukkan rasa itu lewat ucapan dan gestur yang sulit disembunyikan. Setiap kali melihat jamaah yang menurutnya kurang rapi atau kurang paham tata cara ibadah, sorot matanya berubah, penuh penilaian dan ketidaksabaran. Ia sering menghela napas panjang saat melihat jamaah yang bergerak lambat, atau menggelengkan kepala kecil ketika mendengar bacaan doa yang dianggapnya kurang tepat. Tanpa disadari, sikap-sikap kecil itu mulai melukai hati orang-orang di sekitarnya, meski tak satu pun berani menegur secara langsung. Dalam beberapa kesempatan, kata-kata pun mulai terucap. Ia menegur dengan nada tinggi, mengoreksi dengan cara yang menusuk, dan menyampaikan pendapat seolah hanya dirinya yang memahami kebenaran. Apa yang ia sebut sebagai nasihat, terdengar lebih seperti hinaan yang dibungkus dalih agama. Beberapa jamaah memilih menahan diri, menundukkan kepala, dan mencoba bersabar. Mereka datang untuk memperbaiki diri, bukan untuk berdebat atau membalas perkataan yang menyakitkan. Namun di balik diam itu, tersimpan luka yang hanya Allah yang tahu. Ia sama sekali tak menyadari bahwa setiap ucapan yang merendahkan, setiap tatapan yang meremehkan, perlahan mengikis nilai ibadah yang ia banggakan. Kesombongan itu tumbuh subur, karena tak pernah ia lawan dengan introspeksi. Dalam pikirannya, ia merasa sedang meluruskan yang salah dan mengajarkan yang benar. Padahal tanpa ia sadari, Allah lebih membenci hati yang sombong daripada kesalahan yang disertai kerendahan diri. Hari demi hari berlalu, dan jarak antara dirinya dengan jamaah lain semakin terasa. Bukan karena mereka iri, melainkan karena mereka menjaga hati agar tetap bersih di tempat yang suci, sementara ia justru membiarkan hatinya dipenuhi rasa lebih tinggi dari sesama. Tanpa ia sadari, di saat ia sibuk menilai manusia, ada satu hal yang luput dari perhatiannya, bahwa di hadapan Allah, yang paling berbahaya bukanlah orang yang banyak salah, melainkan orang yang merasa dirinya tak pernah salah. Peringatan yang diabaikan. Di antara jamaah yang memperhatikan sikapnya, ada beberapa yang sebenarnya tak tega. Mereka melihat ibadahnya rajin, gerakannya tertib, namun hatinya terasa keras. Dengan niat baik, salah seorang jamaah mendekat dan menegur secara halus, mengingatkan bahwa di tanah suci, yang paling utama bukanlah terlihat benar, melainkan merasa kecil di hadapan Allah. Namun nasihat itu tak pernah benar-benar masuk ke hatinya. Ia mendengarkan sambil tersenyum tipis, bukan sebagai tanda menerima, melainkan sebagai bentuk sopan santun semata. Di dalam pikirannya, ia merasa tak butuh diingatkan oleh orang yang menurutnya masih jauh di bawah pemahamannya. Di kesempatan lain, peringatan datang dalam bentuk yang lebih lembut. Seorang jamaah tua menasihati dengan suara bergetar, mengingatkan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sering tersembunyi di balik ibadah. Kata-kata itu sederhana, namun syarat makna bagi siapapun yang mau merenung. Sayangnya, semua itu kembali ia abaikan. Dalam hatinya, ia merasa sudah terlalu jauh melangkah untuk menerima koreksi. Ia menganggap nasihat sebagai kritik, dan kritik sebagai ancaman terhadap citra kesalehan yang telah ia bangun sejak awal. Tanpa ia sadari, saat itulah pintu introspeksi mulai tertutup. Setiap peringatan yang datang justru mempertebal tembok kesombongan, membuat hatinya semakin sulit disentuh oleh kebenaran. Ia tetap melanjutkan ibadah seperti biasa, tetap berada di barisan depan, tetap berbicara dengan nada yakin, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal Allah sering memberi tanda terlebih dahulu sebelum menurunkan peringatan yang lebih besar. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar, membuatnya semakin merasa aman. Ia mengira semua baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa ketenangan sebelum badai seringkali terasa seperti nikmat, padahal sejatinya adalah ujian. Ia lupa satu hal penting, ketika peringatan datang berulang kali namun terus diabaikan, bukan berarti Allah ridha, melainkan karena Allah sedang memberi waktu terakhir untuk sadar. Langkah menuju Ka'bah. Hari itu, suasana Masjidil Haram terasa berbeda. Udara hangat bercampur doa-doa yang lirih. Langkah jamaah mengalir pelan menuju pusat kiblat. Di antara mereka, ia melangkah mantap,
menembus keramaian dengan keyakinan penuh, seolah tak ada yang perlu ia khawatirkan. Semakin dekat ke Ka'bah, semakin besar rasa bangga yang tumbuh di dadanya. Di sekelilingnya, jamaah lain menunduk, berdoa dengan suara bergetar, sebagian menahan tangis. Namun ia justru sibuk mengatur posisi, memilih tempat yang menurutnya paling layak, memastikan dirinya berada sedekat mungkin dengan Ka'bah, seolah jarak fisik bisa menggantikan kerendahan hati. Saat berdiri di hadapan bangunan suci itu, matanya menatap lama, bukan dengan rasa takut dan harap, melainkan dengan perasaan puas. Dalam hatinya terlintas keyakinan bahwa ia telah sampai di titik yang diimpikan banyak orang, tanpa menyadari bahwa ujian terberat justru sering datang ketika manusia merasa sudah berada di puncak. Tangannya terangkat untuk berdoa, bibirnya bergerak menyebut kalimat-kalimat yang ia hafal dengan baik. Namun jauh di dalam hati, rasa membandingkan masih bersemayam. Ia masih sempat melirik jamaah lain, menilai siapa yang terlihat kurang khusyuk, siapa yang menurutnya hanya ikut-ikutan tanpa pemahaman. Di titik inilah, tanpa ia sadari, hatinya benar-benar diuji. Antara tunduk sepenuhnya atau tetap memelihara rasa lebih tinggi dari sesama. Ka'bah berdiri diam, saksi bisu dari jutaan doa, termasuk doa yang lahir dari hati yang masih terbelenggu kesombongan. Beberapa jamaah di dekatnya mulai menjauh perlahan, memberi ruang, bukan karena ingin menghindar, tetapi karena merasakan getaran batin yang tak biasa. Seolah ada sesuatu yang berat menggantung di udara, sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Ia mengira semua itu hanyalah perasaan semata. Ia tetap berdiri tegak, tak bergeming, merasa aman karena berada di tempat paling suci. Padahal banyak yang lupa bahwa kesucian tempat tak otomatis menyucikan hati yang enggan merendah. Tanpa disadari, langkahnya telah membawanya ke titik yang tak bisa diulang. Dari sinilah, cerita itu berubah arah, dan peringatan yang selama ini diabaikan bersiap menunjukkan wujudnya. Hati yang tak ikut bersujud. Ketika adzan berkumandang dan syaf mulai dirapikan, ia mengambil tempat paling depan dengan sigap. Tubuhnya siap beribadah, gerakannya mantap, dan sikapnya tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, hatinya justru sibuk dengan perasaan yang tak seharusnya hadir di hadapan Allah. Saat takbir dikumandangkan, semua kepala menunduk, semua hati seharusnya ikut merendah. Tubuhnya ikut bergerak, rukuk dan sujud dilakukan dengan sempurna, namun pikirannya masih melayang, membandingkan dirinya dengan jamaah lain yang dianggap kurang khusyuk dan kurang paham. Di saat dahi menyentuh lantai marmer, banyak hati yang pecah dalam tangis dan doa. Namun di sujudnya, tak ada getar penyesalan, tak ada rasa kecil, yang ada justru kepuasan karena merasa telah melakukan ibadah dengan cara yang paling benar. Ia lupa bahwa sujud bukan sekadar posisi tubuh, melainkan tanda penyerahan diri sepenuhnya. Tanpa hati yang tunduk, sujud hanyalah gerakan yang kosong, tak lebih dari rutinitas yang diulang tanpa makna. Dalam setiap doa yang terucap, terselip rasa bangga yang halus. Ia merasa doanya lebih pantas dikabulkan, amalnya lebih layak diterima, tanpa menyadari bahwa Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan hati hancur daripada hamba yang datang dengan hati penuh klaim. Beberapa jamaah di dekatnya mulai merasakan keganjilan. Ada ketenangan yang terasa berat, seolah udara di sekitar mereka berubah. Mereka tak tahu apa yang terjadi, hanya merasakan dorongan batin untuk memperbanyak istighfar. Sementara itu, ia tetap berdiri setelah salam dengan wajah datar. Tak ada rasa lega, tak ada ketenangan yang biasanya datang setelah sholat. Yang ada hanya kehampaan yang samar, namun ia memilih mengabaikannya. Ia tak menyadari bahwa ketika hati menolak untuk tunduk, Allah mampu mengambil apapun sebagai peringatan. Dan seringkali, peringatan itu datang tepat setelah manusia merasa ibadahnya sudah paling sempurna. Detik-detik yang tak terduga. Awalnya semua terasa biasa. Ia melangkah perlahan menjauh dari syaf, mengikuti arus jamaah lain yang bergerak tenang. Namun di balik langkah yang tampak normal itu, ada sesuatu yang mulai terasa tak selaras di dalam tubuhnya, seperti getaran halus yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai kelelahan setelah rangkaian ibadah yang panjang. Namun setiap langkah terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya,
seolah lantai marmer yang dingin perlahan menahan telapak kakinya. Napasnya mulai terasa pendek. Bukan sesak yang menyakitkan, tetapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua baik-baik saja. Namun keganjilan itu tak pergi. Justru semakin jelas. Ujung jarinya terasa kaku, seperti kehilangan kehangatan. Ia menggenggam dan membuka telapak tangannya perlahan, mencoba memastikan tubuhnya masih merespons dengan normal. Beberapa jamaah di dekatnya mulai memperhatikan perubahan itu. Bukan karena gerakan yang mencolok, melainkan karena ada sesuatu yang terasa janggal dari cara ia berdiri, terlalu diam di tengah arus manusia yang terus bergerak. Ia menelan ludah, berusaha melangkah lagi, namun kali ini kakinya terasa enggan mengikuti perintah. Seolah tubuhnya mulai berjalan dengan kehendak sendiri, tak sepenuhnya tunduk pada niatnya. Di saat itulah, rasa tidak nyaman berubah menjadi kegelisahan. Hatinya berdesir, bukan karena takut, melainkan karena ada kesadaran samar bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Beberapa jamaah mulai mendekat, bukan untuk membantu, tetapi karena dorongan batin yang kuat. Ada keheningan aneh yang tercipta di sekitarnya, seolah ruang kecil di tengah Masjidil Haram itu terpisah dari keramaian. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun bibirnya terasa berat. Kata-kata tak keluar, dan disitulah untuk pertama kalinya, rasa takut yang nyata menyentuh hatinya. Detik demi detik berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja diperlambat. Dan tanpa ia sadari, ini bukan lagi sekadar rasa lelah, melainkan awal dari peringatan yang tak bisa ditarik kembali. Tubuh yang membatu. Semula ia masih berdiri, meski kaku dan gemetar halus. Namun dalam hitungan detik, tubuhnya benar-benar berhenti merespons. Kakinya tak lagi mampu melangkah, punggungnya menegang, dan posisinya terkunci tepat di tempat ia berdiri, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tangannya yang semula terangkat perlahan turun setengah jalan lalu berhenti, jari-jarinya kaku seperti membeku. Tak ada kejang, tak ada teriakan, hanya tubuh yang mendadak diam, sunyi, dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Wajahnya masih terbuka, matanya masih menatap lurus ke depan, namun ekspresinya berubah. Ada ketakutan yang tertahan, ada kepanikan yang tak mampu keluar sebagai suara. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berteriak, namun tak satu kata pun terucap. Orang-orang di sekitarnya mulai berhenti bergerak. Arus jamaah yang semula mengalir perlahan terputus, digantikan lingkaran kecil manusia yang terdiam, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat itu. Beberapa jamaah mencoba memanggilnya dengan suara pelan, namun tak ada respons. Tubuhnya tetap berdiri, tak roboh, tak bergerak, seolah telah kehilangan sifat manusiawinya untuk sesaat. Di titik itu, rasa takut mulai menyebar. Bukan ketakutan yang histeris, melainkan ketakutan yang sunyi. Ketakutan yang membuat banyak orang spontan menunduk, beristighfar, dan mengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Waktu terasa berjalan lambat. Beberapa detik terasa seperti menit. Tak ada yang berani menyentuhnya sembarangan, karena semua merasakan bahwa ini bukan kejadian biasa, dan bukan pula sesuatu yang bisa diselesaikan dengan logika semata. Tubuh itu tetap berdiri, kaku, tak bersuara, tepat di hadapan bangunan suci yang menjadi saksi jutaan doa manusia. Dan saat itulah, banyak yang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah peringatan yang nyata. Tak ada yang tahu apa yang ia rasakan di dalam diamnya. Namun bagi yang menyaksikan, satu hal menjadi jelas. Di tempat itu, kesombongan tak punya ruang untuk bersembunyi. Keheningan yang mencekam. Tak ada satupun suara keras yang terdengar. Keramaian Masjidil Haram seolah menyingkir beberapa langkah, memberi ruang pada keheningan yang berat dan menekan. Orang-orang berdiri diam, menahan napas, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah kejadian biasa. Beberapa jamaah spontan menundukkan kepala, bibir mereka bergerak lirih melafalkan istighfar. Tak ada yang berani berbicara keras, seolah takut memecah suasana sakral yang tiba-tiba berubah menjadi pengingat akan kebesaran Allah.
Tubuh wanita itu masih berdiri kaku, tak goyah, tak roboh, tak pula bergerak. Wajahnya tetap terbuka ke arah depan, namun sorot matanya kosong, seperti terperangkap dalam ruang yang hanya ia dan Allah yang mengetahuinya. Beberapa orang mencoba berkomunikasi dengan isyarat, saling berpandangan tanpa kata. Mereka tahu, ada momen-momen yang tak perlu penjelasan, karena hati manusia langsung memahami maknanya. Waktu terus berjalan, namun suasana tak kunjung berubah. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya, seolah Allah memberi waktu bagi siapapun yang hadir untuk merenung dan bercermin pada diri sendiri. Di tengah keheningan itu, banyak hati yang bergetar. Bukan karena takut semata, tetapi karena merasa sedang diingatkan secara langsung. Ibadah, niat, dan kesombongan seakan dipertanyakan ulang di dalam batin masing-masing. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua menjaga jarak dengan sikap hormat, seolah menyadari bahwa peristiwa ini bukan untuk diselesaikan manusia, melainkan untuk direnungi. Di saat itulah, sebagian jamaah menyadari satu hal yang menampar kesadaran, bahwa berada di tempat suci tak menjamin keselamatan jika hati masih dipenuhi rasa lebih tinggi dari sesama. Peristiwa itu tak membutuhkan suara keras untuk meninggalkan luka batin. Keheningan justru membuat pesannya lebih tajam, lebih dalam, dan lebih sulit dilupakan. Dan saat semua orang masih terdiam dalam renungan, satu hal menjadi jelas. Peringatan ini belum berakhir. Kesadaran yang terlambat. Di balik tubuh yang kaku dan tak bergerak, batinnya tak lagi setenang sebelumnya. Ketika semua kemampuan fisik seolah diambil, kesadarannya justru perlahan muncul dengan cara yang menyakitkan. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan kelelahan, bukan kebetulan, dan bukan kejadian biasa. Di dalam diamnya, ingatan-ingatan bermunculan tanpa bisa ia hentikan. Ucapan-ucapan yang pernah merendahkan, tatapan yang menilai, dan rasa bangga yang selama ini ia pelihara, datang silih berganti, menyesakan dada yang tak lagi bisa ia gerakan. Ia ingin menunduk. Ingin menangis, ingin bersujud dengan hati yang benar-benar hancur. Namun tubuhnya tak merespons. Semua keinginan itu terperangkap di dalam, membuat penyesalan terasa berlipat ganda. Di saat itulah ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan, bahwa Allah tidak pernah membutuhkan ibadahnya, tetapi dirinya lah yang membutuhkan rahmat Allah. Dan kesadaran itu datang ketika ia tak lagi mampu melakukan apapun. Rasa takut yang sebenarnya mulai merambat. Bukan takut pada manusia di sekitarnya, melainkan takut pada dirinya sendiri. Takut jika kesombongan itu telah menutup pintu ampunan yang selama ini ia anggap selalu terbuka. Di luar lingkaran kecil itu, jamaah lain terus beristighfar. Sebagian berdoa untuknya, sebagian lagi berdoa untuk diri mereka sendiri, agar tak pernah diuji dengan cara yang sama. Waktu berlalu, namun tubuhnya tetap membatu. Dan setiap detik yang berlalu terasa seperti pengingat bahwa kesempatan untuk merendah terkadang hanya datang sekali, lalu pergi tanpa menunggu kesiapan manusia. Kesadaran itu akhirnya utuh. Ia tahu, ia paham, namun ia tak lagi bisa membuktikannya dengan gerakan atau kata. Yang tersisa hanyalah harap di dalam hati, yang kini benar-benar sendirian. Dan di saat itulah, banyak orang menyadari bahwa penyesalan paling menyakitkan bukanlah saat kita jatuh, melainkan saat kita sadar, tapi sudah terlambat untuk bergerak. Pelajaran bagi yang menyaksikan. Peristiwa itu tak berhenti pada tubuh yang membatu. Ia merambat pelan ke hati setiap orang yang menyaksikannya. Jamaah yang awalnya hanya terdiam, kini menundukkan kepala lebih dalam, seolah baru menyadari betapa rapuhnya manusia ketika berhadapan langsung dengan kekuasaan Allah. Sebagian jamaah meneteskan air mata, bukan karena mengenal wanita itu, melainkan karena merasa sedang bercermin pada diri sendiri. Mereka teringat pada kesombongan kecil yang sering tak disadari, pada rasa merasa lebih baik yang kadang muncul diam-diam saat beribadah. Doa-doa lirih mulai terdengar. Bukan doa keras yang dipanjatkan bersama-sama, melainkan doa pribadi yang keluar dari hati yang gemetar. Banyak yang memohon agar Allah menjaga hati mereka dari penyakit yang sama, agar ibadah mereka tak berubah menjadi sumber kesombongan. Beberapa jamaah saling berpandangan, tanpa perlu berkata apapun.
Ada pemahaman yang sama-sama mereka rasakan, bahwa peringatan ini bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk siapapun yang merasa aman hanya karena berada di tempat suci. Para petugas mencoba menjaga ketertiban dengan tenang, memastikan suasana tetap kondusif tanpa menghilangkan kehusyukan. Namun bahkan mereka pun terlihat lebih hati-hati, seolah ikut merasakan beratnya pelajaran yang sedang terjadi. Di tengah semua itu, wanita itu masih berdiri kaku, menjadi pusat dari kesadaran yang menyebar ke sekelilingnya. Ia tak lagi menjadi subjek penilaian, melainkan simbol peringatan yang hidup dan nyata. Banyak jamaah yang awalnya ingin mendekat, kini memilih menjauh dengan penuh hormat. Bukan karena takut, tetapi karena memahami bahwa ada momen-momen yang lebih pantas dijaga dengan keheningan dan doa. Cerita tentang peristiwa itu menyebar pelan, dari bisikan ke bisikan, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai pengingat. Setiap orang yang mendengarnya merasakan getaran yang sama, rasa takut yang menenangkan, rasa sadar yang membangunkan. Di hadapan Ka'bah, banyak hati yang malam itu pulang dalam keadaan berbeda. Lebih rendah, lebih waspada, dan lebih jujur pada diri sendiri. Dan mereka semua tahu, pelajaran terbesar dari peristiwa itu belum selesai. Masih ada satu terakhir yang akan menutup kisah ini dengan renungan paling dalam. Bukan tentang dia, tapi tentang kita. Waktu terus berjalan, dan perlahan keramaian Masjidil Haram kembali seperti semula. Jamaah kembali melangkah, doa kembali terlantun, dan ibadah kembali dilakukan. Namun di hati banyak orang, sesuatu telah berubah. Seolah ada suara halus yang terus berbisik, mengingatkan agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Peristiwa itu bukan lagi tentang wanita yang membatu di hadapan Ka'bah. Ia telah berubah menjadi cermin besar yang memantulkan wajah siapapun yang pernah merasa lebih baik, lebih suci, atau lebih benar dibandingkan orang lain. Banyak yang mulai bertanya pada diri sendiri, bukan tentang seberapa sering mereka beribadah, melainkan tentang bagaimana kondisi hati mereka saat beribadah. Apakah benar-benar tunduk, atau hanya sekadar melakukan kewajiban dengan rasa bangga tersembunyi? Di tempat paling suci itu, semua manusia berdiri sejajar. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Yang membedakan hanyalah keikhlasan dan kerendahan hati yang tak bisa dipalsukan oleh gerakan tubuh. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa Allah Maha Pengasih, namun juga Maha Adil. Ia memberi waktu untuk sadar, memberi peringatan dengan cara yang lembut, sebelum akhirnya menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak bisa dibantah. Tak ada yang tahu bagaimana akhir dari wanita itu. Dan memang, kisah ini tak membutuhkan jawaban tentang nasibnya. Karena yang lebih penting adalah apa yang terjadi pada hati kita setelah mendengarnya. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sujud, untuk berdoa, dan untuk memperbaiki diri, maka itu adalah nikmat yang sering terlupakan. Nikmat untuk merendah sebelum direndahkan. Nikmat untuk sadar sebelum diperingatkan dengan cara yang lebih keras. Karena di hadapan Allah, dosa besar yang disesali masih memiliki pintu ampunan, tetapi kesombongan yang dipelihara diam-diam bisa menutup pintu itu tanpa disadari. Maka jangan tunggu hingga tubuh tak lagi bisa bergerak untuk merendahkan hati. Jangan tunggu hingga suara tak lagi keluar untuk memohon ampunan. Kisah ini berakhir di sini. Namun pesannya baru saja dimulai.